Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat mahasiswaku semua. Semoga semua keadaan sehat walafiat dan berjumpa kembali dengan saya ya Rani Rubianti dalam mata kuliah mikrobiologi. Nah, sebelumnya kita sudah mempelajari mengenai dasar-dasar mikrobiologi. Pada kesempatan kali ini saya akan sharing ilmu mengenai salah satu unsur ya mata kuliah mikrobiologi, yaitu mengenai reproduksi, pertumbuhan, dan perkembangbiakan dari mikroorganisme, dan akan dibahas sedikit tentang agen antimikroba. Nah, yang pertama akan dibahas adalah mengenai reproduksi mikroorganisme. Kita akan lihat ya di sini katakan bahwa reproduksi mikroorganisme ini adalah perkembangbiakan dari mikroorganisme, di mana mikroorganisme ini mengadakan perkembangbiakan dengan dua cara. Yang pertama adalah secara aseksual dan yang kedua secara seksual. Nah, sebetulnya tujuan mikroorganisme berkembang biak untuk apa? Jadi, tujuan mikroorganisme berkembang biak ini adalah untuk mempertahankan jenisnya ataupun spesiesnya agar tidak punah. Nah, itu adalah tujuan untuk berkembang biak. Dan tadi ya, kembali lagi dengan cara berkembang biak mikroorganisme secara seksual ini hanya dijumpai pada mikroorganisme bersel banyak. Contohnya adalah jamur. Nah, apa sih perbedaan reproduksi dengan cara aseksual dan seksual? Nanti kita akan bahas ya. Nah, yang pertama tentang reproduksi aseksual. Nah, di sini dikatakan bahwa reproduksi aseksual itu dikatakan lain adalah pembelahan biner, ya, di mana dijumpai pada kelompok bakteri dan arka. Maksudnya pembelahan biner seperti apa? Jadi, pada pembelahan aseksual ini, bakteri langsung saja membelah. Apakah ada tahapannya? Ada. Berikut adalah tahapannya ya, lebih jelas. Kita lihat slide berikutnya. Nah, di sini ya. Jadi di sini dikatakan ya, reproduksi aseksual ataupun pembelahan biner ini bakteri secara langsung membelah diri dari satu sel menjadi 2 sel, kemudian menjadi 4 sel, 8 sel, 16 sel dan seterusnya. Nah, jadi adanya pembelahan ya yang berkelanjutan ini membuat pembelahan biner ini memiliki rumus ya. Misalkan dari satu sel ini akan membelah menjadi berapa sel gitu. Nanti saya akan tunjukkan rumusnya. Kemudian proses pembelahan biner ini diawali dengan proses replikasi DNA menjadi 2 kopi identik ya, DNA yang identik, kemudian diikuti pembelahan sitoplasma dan akhirnya terbentuk dinding pemisah di antara kedua sel anak bakteri. Kita garis bawahi bahwa replikasi DNA menjadi 2 DNA yang identik. Artinya apa? Pada pembelahan aseksual ini, anak memiliki kemiripan ya, spesies yang sama persis dengan induknya karena DNA langsung bereplikasi. Prosesnya seperti apa? Pada awalnya ini ada membran sel ya, bisa kita lihat. Ada membran sel, kemudian ada pusat penempelan ke membran inti, di mana DNA ini menempel pada membran sel. Kemudian DNA akan bereplikasi dan membran sel tubuh ini perlahan-lahan akan membentuk lekukan, ya, akan melekuk dan akhirnya sel ini membentuk 2 sel baru yang sama identik. Ya, jadi yang harus kita garis bawahi adalah menghasilkan sel yang identik. Nah, kemudian ini adalah rumus untuk pembelahan biner ya. 1 menjadi 2, kemudian membelah menjadi 4, menjadi 8, menjadi 16 dan seterusnya. Akhirnya mendapatkan rumus bahwa untuk pembelahan aseksual ini yaitu 2 pangkat N. Nah, adanya rumus ini menghasilkan suatu kurva ataupun grafik yang eksponensial untuk pembelahan secara aseksual. Dan waktu yang dibutuhkan untuk sel dapat bereplikasi ini dikatakan sebagai waktu generasi ataupun generation time. Ya. Sebetulnya apa generation time ini ya? Dikatakan tadi bahwa dalam pembelahan sel biner ini, kecepatan pembelahan sel ini ditentukan dengan adanya waktu generasi ini, di mana waktu generasi ini adalah waktu yang dibutuhkan oleh sel untuk membelah. Kemudian namun pembelahan ini
disesuaikan dengan kondisi dan spesiesnya. Apakah semua spesies memiliki waktu retention time yang sama ya? Waktu generasi ataupun retention time yang sama? Tidak jawabannya. Nah, berikut adalah tabel yang harus Anda ingat-ingat ya. Kita bisa lihat bahwa yang paling cepat ya membelah, kita lihat di sini hanya dengan waktu 0,28 jam, yaitu kelompok mikroba dari bakteri ya, Escherichia coli, sering kita dengar ya namanya. Namun ada juga dengan waktu generasi yang sangat lama ya, sampai 34 jam ya, namanya Treponema pallidum. Nah, itu adalah dua bakteri dengan waktu retention time ya, waktu generasi tersingkat dan terlama. Ini harus Anda ketahui ya, masing-masing spesies memiliki waktu generasi yang berbeda. Oke, selanjutnya adalah reproduksi aseksual. Maaf ya, reproduksi seksual. Tadi kita sudah membahas tentang aseksual. Sekarang ini adalah reproduksi seksual. Nah, di mana reproduksi seksual ini adalah proses perkembangbiakan ya yang terjadi pada eukariot, di mana ia hanya ada pertukaran materi genetik atau dikatakan lain sebagai rekombinasi genetik. Nah, biasanya pembelahan bakteri pada reproduksi seksual ini didahului oleh dua peleburan bahan kromosom dari dua bakteri ya. Ini harus memerlukan dua bakteri kalau yang seksual ya, sehingga terjadi sel-sel bakteri dengan sifat yang berasal dari kedua sel induknya. Artinya apa? Untuk reproduksi yang seksual ini nanti tidak akan identik, berbeda dengan aseksual. Nah, mengapa demikian? Karena ia berasal dari dua sel bakteri ya, meskipun ia berbeda tapi ia memiliki spesies yang sama. Nah, seperti apa? Ini ya, reproduksi seksual ini pasti ingat ya, ada 3 macam. Yang pertama ada transformasi, kemudian ada transduksi dan konjugasi. Kita akan bahas apa sih perbedaan dari ketiganya. Nah, yang pertama adalah transformasi. Ini lebih singkatnya ya. Jadi transformasi ini adalah perpindahan materi genetik berupa DNA dari sel bakteri yang satu ke sel bakteri yang lainnya. Nah, dari mana DNA ini diperoleh? Apakah hanya begitu saja sel bakteri memberikan DNA-nya ke bakteri yang lain? Ya, tentu tidak ya. Jadi transformasi ini adalah reproduksi seksual dengan cara pemindahan DNA ya, yang tadi dari satu bakteri ke bakteri yang lainnya secara langsung tanpa penghubung. Nah, jadi adanya transfer ini tidak ada penghubung sama sekali dari bakteri pemberi dan bakteri penerima. Nah, DNA-nya tersebut didapat dari mana? DNA tersebut didapat dari bakteri yang mengalami lisis, sehingga potongan DNA dari bakteri yang mengalami lisis tersebut mengandung alel lepas, sehingga nanti akan masuk ke bakteri penerima. Nah, biasanya transformasi ini dilakukan oleh spesies sejenis Rhizobium, Bacillus, Streptococcus, dan Neisseria gonorrhoeae, seperti itu ya. Nah, ini kita bisa lihat ya gambarnya, ada DNA fragmen dari bakteri yang sudah lisis, kemudian DNA-nya itu dia akan diterima oleh bakteri yang lain ataupun dikatakan resipien sel. Nah, ketika DNA ini diterima, maka akan terjadi suatu kombinasi ya. Jadi memang bakteri ini, DNA yang sudah lisis ini memang ada berada di lingkungan sekitarnya. Jadi permukaan sel dari bakteri resipien ini memiliki suatu protein yang dapat mengenali DNA yang lisis tersebut. Karena mengapa? DNA yang lisis tersebut masih berkerabat ya, kemudian ia akan mentransport DNA tersebut masuk ke dalam sel, dan di dalam sel ini DNA asing tersebut akan menyatu ya dengan DNA resipien atau disebut juga DNA inang, dan menyebabkan perubahan pada struktur DNA awalnya ya, kita bisa lihat di gambar, dan perubahan struktur DNA ini akan menyebabkan perubahan sifat bakteri tersebut. Nah, jadi tidak identik karena ia berasal dari dua sel bakteri dan dua DNA yang berbeda, tapi ingat dalam satu spesies ya.
Nah, mungkin kita pernah mendengar ya, ada namanya eksperimen Griffith ataupun dikenal sebagai Griffith eksperimen. Di sini ada gambar A, ada gambar B, C, dan D. Nah, apa perbedaannya? Ya, kita ingat-ingat kembali ya. Nah, jadi di sini peneliti namanya Griffith ya, menggunakan dua galur pneumococcus. Nah, di mana ada tipe 3S dan ada tipe 2R. Nah, di mana tipe 3S ini bisa kita lihat pada gambar nomor A ya. Yang tipe 3S ini ia memiliki kapsul yaitu polisakarida yang membuatnya tahan terhadap sistem kekebalan inangnya ya. Di sini inangnya itu adalah tikus sehingga mengakibatkan kematian inang. Nah, memang biasanya bakteri yang memiliki kapsul ini lebih patogen dibandingkan bakteri yang tidak memiliki kapsul. Nah, jadi adanya kapsul ini menyebabkan tikus itu mati. Ya, itu gambar A. Kemudian di gambar B itu adalah galur 2R, di mana galur 2R ini sama-sama galur pneumococcus tapi dia tidak memiliki kapsul ya, sehingga dapat dikalahkan oleh sistem kekebalan tubuh inang yang dimiliki oleh tikus tersebut. Jadi inang di sini adalah tikus ya. Oh ya, ternyata waktu di gambar yang A tikus tersebut mati ya, karena inangnya tersebut dikalahkan oleh kapsul ya. Kemudian yang di gambar B, tikus tetap bertahan. Karena apa? Karena sistem kekebalan tubuh tersebut bisa menyerang bakteri pneumococcus. Nah, kemudian di eksperimen yang nomor C, Griffith ini melakukan pemanasan terhadap galur 3S ya, di mana dipanaskan hingga mati galur 3S ini, dan sisa-sisanya ini ditambahkan ke bakteri galur yang 2R, itu yang gambar nomor 4. Nah, gambar yang nomor 3 ini tidak akan menyebabkan kematian pada tikus. Karena apa? Karena galur 3S ini sudah dipanaskan hingga mati. Nah, namun ternyata waktu sisa-sisa pemanasan ini kemudian ditambahkan dengan galur 2R menyebabkan kematian pada tikus. Nah, kenapa bisa gitu kan? Kita tahu bahwa galur 2R ini dia tidak memiliki kapsul. Waktu disuntikan ke dalam tikus yang gambar B, ia tidak menyebabkan kematian, tapi ketika ditambahkan sisa-sisa ya dari galur 3S yang dipanaskan, kenapa menyebabkan kematian? Nah, jadi di sini Griffith ya, peneliti menyimpulkan bahwa bakteri tipe 2R ini telah tertransformasi ya. Tertransformasi yang awalnya 2R menjadi 3S oleh sebuah prinsip transformasi, yaitu ia menerapkan prinsip dari transformasi ini ya. Oh iya, ternyata adanya galur yang 3S meskipun dilemahkan, ia bisa mentransfer DNA karena DNA tersebut lisis dari 3S dan ditransfer ke DNA yang dimiliki oleh 2R. Artinya apa? 2R itu transformasi ya, berubah materi genetiknya menjadi suatu bakteri yang memiliki polisakarida seperti itu. Nah, ini penelitian ini sangat berpengaruh ya terhadap ilmu dari reproduksi seksual. Nah, kemudian yang kedua, ini ada transduksi. Kalau tadi tanpa perantara, transduksi ini memerlukan perantara. Perantaranya apa? Jadi transduksi ini adalah pemindahan materi genetik bakteri dari satu bakteri ke bakteri yang lain dengan perantaranya virus ya. Bagaimana caranya? Nah, seperti ini ya. Jadi sebetulnya awalnya ada virus yang menginfeksi suatu bakteri. Kemudian karena adanya virus tersebut, bakteri itu menjadi lisis dan mengambil suatu DNA pada bakteri yang awal. Nah, virus yang mengambil materi genetik itu ada di kepalanya ya, bisa kita lihat, itu dikatakan sebagai bakteriofaga. Nah, bakteriofaga ini merupakan virus yang menyerang bakteri lain ya, dan virus ini akan menyerang dengan cara menyuntikkan materi genetik ke dalam sel bakteri. Dan dalam kasus transduksi virus ini, menyuntikkan DNA virus juga menyuntikkan DNA bakteri lain yang diperoleh setelah virus tersebut berkembang biak
di bakteri sel lain ya. Jadi DNA asing yang disuntikan tersebut akan menyatu dengan DNA bakteri yang baru dan menyebabkan terjadinya rekombinasi genetik. Oke, kita mengingat lagi ada dua ya seksual. Yang pertama adalah dengan cara transformasi, di mana transformasi tidak ada perantara. Dan yang kedua adalah transduksi. Transduksi itu adalah perantaranya virus atau disebut sebagai bakteriofaga. Lalu yang ketiga apa? Yang ketiga ini adalah konjugasi. Jadi konjugasi ini konjugat ya, ingat aja. Oh ya, konjugat berarti ada jembatan penyeberangan itu ya. Dimana konjugasi ini adalah bergabungnya dua bakteri, ada positif dan negatif atau disebut juga pendonor dan resipien, dengan membentuk jembatan untuk memindahkan materi genetik tersebut. Nah, kita lihat ada old donor, ada new donor. Nah, kemudian jembatannya itu disebut dengan apa? Jembatannya tersebut disebut sebagai pilus ya. Nah, di sini konjugasi merupakan proses transfer DNA dari satu bakteri menuju bakteri yang lain. Kita lihat ya. Jadi konsepnya adalah satu bakteri ini akan memberikan DNA-nya, sedangkan bakteri lain ini akan menerima DNA. Transfer DNA tersebut terjadi melalui terbentuknya jembatan antara bakteri satu dengan bakteri yang lainnya yang disebut sebagai pilus. DNA akan berjalan ya melalui pilus dari old donor di sini ya, kemudian ke resipien sehingga bisa sampai pada bakteri penerima, dan setelah sampai di bakteri penerima, DNA tersebut akan menyatu sehingga akan terjadi rekombinasi pada DNA resipien. Nah, itu adalah alur ya bagaimana reproduksi seksual dengan cara konjugasi. Ya, mari kita ulas kembali. Jadi, transformasi itu adanya DNA lisis dari luar tanpa adanya perantara, kemudian diambil oleh bakteri penerima ya ataupun bakteri resipien. Kemudian yang transduksi. Kalau transduksi kita memerlukan perantara, yaitu perantaranya adalah virus atau dikenal sebagai bakteriofag. Dan yang ketiga adalah konjugasi, di mana konjugasi ini adalah transfer materi genetik yang membentukkan jembatan sebagai penghubung, yaitu dikenal sebagai pilus. Nah, itu adalah clue-clue yang harus diingat ya. Nah, kemudian bahasan selanjutnya adalah mengenai pertumbuhan dan pembiakan mikroorganisme. Jadi di sini dikatakan ya, jika bakteri diinokulasikan dalam medium cair, kemudian populasi dihitung pada interval waktu tertentu, akan didapatkan suatu kurva pertumbuhan bakteri. Apa sih yang dimaksud dengan medium cair? Lalu inokulasi itu apa? Mungkin baru mendengar, nanti kita akan bahas ya selanjutnya. Awalnya kita akan mengenai tentang pertumbuhan mikroorganisme terlebih dahulu ya. Nah, jadi di sini ada kurva pertumbuhan dari bakteri. Kita lihat ya, ada fase lag, kemudian ada fase log. Fase log ini dikenal pula dengan fase eksponensial karena dia eksponen ya bentuk kurvanya. Kemudian ada fase stationary dan ada fase kematian atau fase logaritma. Nah, kita akan mengenal satu persatu. Nah, di sini kita lihat fase lag ya. Jadi untuk beberapa waktu setelah inokulasi ini mungkin tidak terlihat adanya pertambahan jumlah sel ya di fase lag ini. Nah, di fase lag ini bisa terjadi beberapa jam bahkan beberapa hari sehingga pertumbuhannya stagnan. Nah, selanjutnya di fase stationary atau fase log ini merupakan fase di mana sel mulai membelah. Kemudian fase ini merupakan fase reproduksi seluler ya yang paling aktif dan juga metabolisme. Jadi di sini adalah tempat di mana mikroorganisme melakukan pembelahan sel. Nah, jadi mengapa dikatakan fase eksponensial? Karena adanya penggandaan yang konstan sehingga membuat plot logaritma pertumbuhan ini dapat berupa garis yang lurus. Nah, biasanya selama periode ini ya, sel menunjukkan sifat-sifat yang dapat diamati. Contohnya bentuk, kemudian warna, densitas koloninya bisa. Jadi waktu yang dibutuhkan, misalkan kita akan mengamati bagaimana sih bentuk dari sel, apakah dia bentuknya bulat ataukah batang ya, basil, kokus gitu.
Kapan gitu? Nah, ini baiknya yaitu pada saat fase lag ya, atau fase eksponensial. Nah, di sisi lain ini mikroba itu sangat sensitif di fase ini. Karena apa? Ketika adanya perubahan lingkungan, contohnya adanya radiasi, pemberian antibiotik, ini sangat berpengaruh pada periode ini. Seperti itu. Nah, kemudian kita lihat di sini ada fase yang ketiga ya, yaitu fase stationary. Nah, di mana pada fase ini pertumbuhan ini akan melambat ya. Cepat atau lambat ini jumlah sel mati dengan jumlah sel yang hidup ini akan seimbang. Mengapa demikian? Dikatakan lain karena sebabnya ini bersamaan dengan adanya perubahan pH, suhu, ataupun kehabisan nutrisi dari media pertumbuhan. Nah, jadi adanya keseimbangan antara bakteri yang hidup dan bakteri yang mati, sehingga ia garisnya lurus ya kalau di grafik. Nah, kemudian yang terakhir ini adalah fase kematian ya. Nah, di mana fase kematian ini biasanya jumlah sel yang mati dengan sel yang hidup itu sangat berbeda jauh. Jumlah sel yang mati lebih banyak dibandingkan dengan jumlah sel yang hidup. Nah, hal ini terjadi sampai populasi menjadi sangat kecil jumlahnya pada suatu media pertumbuhan. Nah, kemudian ini adalah pembiakan mikroba. Seperti apa sih pembiakan mikroba itu? Baik, kita lihat ya. Jadi, untuk pembiakan mikroba, kita memerlukan yang namanya suatu bahan media pertumbuhan. Apakah semua media bisa dilakukan pertumbuhan mikroorganisme? Jawabannya tidak ya. Karena untuk media pertumbuhan, mikroorganisme membutuhkan seperti bahan dasar, nutrisi, serta bahan tambahan. Bahan dasarnya apa saja? Di sini kita lihat bahan dasar yang diperlukan mikroorganisme agar ia dapat tumbuh, diantaranya yang pertama adalah air, kemudian agar, gelatin, ataupun silika. Kemudian nutrisi atau zat makanan bisa bersumber dari karbon ataupun nitrogen ya. Nah, ini bisa kita lihat media pembiakannya yang tadi sudah disebutkan ya. Ada air, kemudian karbon, ini diperlukan untuk mikroorganisme autotrof dan heterotrof. Kemudian adanya mineral, energi ini dibutuhkan oleh fotoautotrof, kemoautotrof, kemudian kemoheterotrof dan fotoheterotrof. Nah, sedangkan faktor tumbuh untuk heterotrof ia membutuhkan suatu kaldu nutrien, sedangkan untuk patogen fastidius ia memerlukan agar darah betul-betul darah ya, tapi bukan darah yang kita ambil terus dimasukkan ke media, tidak ya. Nah, kemudian sebetulnya untuk apa sih kegunaan pembiakan mikroba ini? Pembiakan mikroba ini berguna untuk stok, kemudian berguna juga untuk identifikasi, untuk peremajaan, dan untuk perbanyakan. Nah, kita akan bahas satu persatu ya di sini tentang pengelompokan media. Yang pertama adalah berdasarkan karakteristik fungsi. Ya, kita lihat berdasarkan karakteristik fungsi ini, media dibagi beberapa bagian ya. Yang pertama adalah untuk isolasi. Nah, biasanya untuk isolasi ini mengandung semua senyawa esensial untuk pertumbuhan mikroba. Contohnya yang banyak digunakan ataupun yang biasa kita digunakan di lab adalah nutrient broth ya. Kemudian bisa juga blood agar, tapi ini jarang ya, biasanya digunakan untuk spesies tertentu. Terus yang kedua adalah selektif ataupun penghambat, di mana media untuk menumbuhkan mikroba tertentu dan menghambat mikroba yang tidak diharapkan. Jadi kita hanya memaksimalkan mikroba yang ingin kita amati, sedangkan yang lainnya nanti tidak akan tumbuh atau tumbuhnya tidak akan sempurna. Contohnya adalah media TCBS untuk Vibrio harveyi. Kemudian adapun media yang diperkaya atau dikatakan enrichment, di mana media ini merupakan media pertumbuhan yang ditambahkan nutrien tertentu untuk tujuan tertentu. Kemudian masih berdasarkan karakteristik fungsi, yang keempat adalah untuk peremajaan. Biasanya ia menggunakan media umum ya untuk peremajaan. Kemudian untuk menentukan kebutuhan nutrisi, di mana fungsinya adalah untuk mendiagnosis atau menganalisis metabolisme dari suatu mikroba.
Kemudian selanjutnya adalah untuk karakterisasi mikroba, di mana media yang ditambahkan nutrien tertentu untuk menentukan karakter dari mikroba. Dan yang terakhir adalah media diferensial. Media diferensial ini adalah untuk membedakan mikroba berdasarkan sifat tertentu. Contohnya media agar darah, ia bisa bersifat lisis elektrosit dari bakteri, sehingga agar darah ini cocok untuk mengidentifikasi salah satu spesies bakteri, yaitu mutan ya, bakteri mutan. Nah, kemudian yang kedua berdasarkan sifat fisik ya, tadi ada media cair, apakah ada media padat? Ya tentunya ada, yaitu perbedaannya ya, yang pertama ada cair, kemudian ada padat, ada setengah padat. Nah, yang membedakan ini adalah komposisi dan fungsi dari masing-masing media. Kita lihat, media cair ini pasti tidak mengandung agar. Kemudian, penggunaannya untuk apa ataupun pemanfaatannya untuk apa? Ia digunakan untuk pembiakan organisme dalam jumlah besar. Contohnya adalah nutrien broth, kemudian lactose broth, itu LB ataupun NB ya disingkatnya. Kemudian yang kedua, ada sifat fisik, yaitu dari pengelompokan media adalah padat ya, di mana padat ini mengandung agar ataupun gelatin 15%. Kegunaannya ada dua. Yang pertama adalah untuk mengamati penampilan dari mikroorganisme ataupun morfologi, dan yang kedua adalah untuk isolasi biakan murni. Contohnya apa? Contohnya adalah agar-agar dan gelatin. Kemudian yang ketiga adalah media setengah padat. Media setengah padat ini mengandung agar-agar 0,3 sampai 0,4%. Kegunaannya adalah untuk menguji adanya motilitas ya ataupun pergerakan dari mikroorganisme dan kemampuan fermentasi. Contohnya apa media ini? Yaitu nitron fibrotimol blue ya, atau dikatakan sebagai NFB. Nah, kemudian berdasarkan komposisinya, semua pengelompokan media ya berdasarkan karakteristik, kemudian bentuknya dan komposisinya ini wajib Anda ketahui ya. Yang pertama ada sintetik. Nah, sintetik ini adalah di mana komposisi dan konsentrasi ini pasti ya diketahui secara pasti dan dibuat dari bahan dengan kemurnian yang sangat tinggi. Contohnya glukos agar, lalu mekanki agar. Nah, itu termasuk dalam sintetik. Sedangkan kalau semi sintetik itu sebagian besar komposisinya diketahui dan sebagian besarnya lagi tidak ya. Contohnya apa? Contohnya adalah potato, dextrose, agar. Nah, yang ketiga adalah non-sintetik, di mana komposisinya tidak diketahui karena langsung diekstrak dari bahan dasarnya. Contohnya adalah ekstrak daging dan pepton. Saya sulit, Bu, untuk mengingatnya. Coba belajar untuk cerdas ya. Di sini kita bisa melakukan logika ya. Ada sintetik, ada semi sintetik dan non sintetik. Oh iya, sintetik itu 100% bisa diketahui kadar kemurniannya. Berarti 100% tidak dari bahan alami. Contohnya adalah glukos agar. Ya, agar ya. Glukos agar. Kemudian di semi sintetik, dia ada yang setengah diketahui, ada yang setengahnya tidak diketahui. Ada PDA, oh ya potato. Kita tahu kalau potato itu adalah bahan alami. Nah, ada bahan alaminya dan DA itu adalah dextrose agar. Dextrose agar ini merupakan sintetik. Jadi potato, dextrose agar ini adalah gabungan dari alami dan sintetik. Berarti dia termasuk dalam semi sintetik. Dan yang terakhir adalah non sintetik, tidak sama sekali mengandung bahan sintetik. Contohnya adalah ekstrak. Oh iya, ekstrak itu berarti dia murni dari daging sapi. Nah, itu ya untuk mengingatnya, untuk mempermudah Anda untuk mengingat seperti itu. Kita lanjut. Nah, di sini tadi pernah dibahas ya, apa sih inokulasi itu? Ada beberapa cara inokulasi. Jadi inokulasi ini adalah proses pemindahan bakteri dari media lama ke media yang baru ya. Dimana contohnya misalkan dari media tanah ke media agar. Nah, pada contoh di sini adalah contohnya adalah dengan metode cawan tuang. Nah, di mana metode tuang ini adalah isolasi dengan menggunakan media cair yang diencerkan ya.
Kemudian dasar melakukan pengenceran ini adalah penurunan jumlah mikroorganisme, sehingga pada saat tertentu ya yang sudah ditetapkan sebelumnya hanya ditemukan satu sel di dalam tabung. Nah, maksudnya apa? Kita bisa lihat di sini pada awalnya itu ada suatu agar-agar semi padat di sini ya. Semi padat, kemudian agar-agarnya itu pada awalnya dibuat, kemudian dituangkan ke cawan Petri. Jangan menunggu sampai padat ya. Kemudian setelah dimasukkan ke cawan Petri, kita masukkan suspensi bakteri dan kemudian goyang-goyang cawan Petrinya. Mungkin sedikit tidak terbayang ya. Nanti kita akan melakukan praktikum di lab untuk membayang bagaimana sih metode cawan tuang ini diterapkan seperti itu. Nah, biasanya di dalam tabung reaksi tersebut sudah ada beberapa pengenceran bakteri. Kita mengambil dari bakteri yang paling encer ataupun kedua paling encer dan dihitung jumlah bakteri yang ada. Kemudian nanti untuk perhitungan jumlah bakteri bisa dikalikan dengan faktor pengenceran. Adalah metode inokulasi dengan menggunakan metode cawan gores. Nah, di sini sebetulnya lebih menguntungkan ya dilihat dari segi sudut ekonomi ya, maksudnya dari segi ekonomi dan dari segi waktu. Namun di sini kita perlu keterampilan yang khusus sehingga diperlukan latihan yang terus-menerus. Kelihatannya seperti gampang ya. Ini kalau lihat dari sini ini sudah ada bakterinya. Tapi ketika kita melakukan inokulasi, awalnya media agar tersebut hanya terlihat seperti agar biasa. Kemudian kita menggoreskan bakteri dan itu tidak langsung terlihat bakterinya. Harus diinkubasi. Jadi kita harus melakukan keterampilan, harus melakukan penggoresan dengan sebaik mungkin. Dan bila kita salah nanti akan terlihat ketika sudah dilakukan inkubasi ya bakterinya. Oh ya, misalkan satu siswa ini sangat baik, berarti memang penggoresannya itu ya sudah bisa gitu ya, sudah terampil. Tapi ada mahasiswa lain justru yang kelihatan acak-acakan zigzagnya. Oh ya, berarti dia memerlukan latihan yang lebih. Jadi ini memerlukan keterampilan khusus ya. Nah, biasanya di sini untuk cawan gores ada beberapa metode. Ada goresan T, kemudian ada goresan kuadran, ada goresan radian, dan ada goresan sinambung ya. Kemudian ada metode inokulasi agar miring dan agar tegak. Biasanya ini juga bisa digunakan sebagai untuk isolasi. Dan adapun yang terakhir adalah metode inokulasi dengan metode swab. Nah, di mana sesuai dengan namanya ya, dalam metode swab ataupun dikatakan lain adalah metode sebar. Inokulasi ini terjadi dengan cara menyebarkan dalam medium batang yang sama. Jadi ia awalnya ada suatu media agar di cawan Petri. Bedanya dengan yang tadi, kalau cair langsung dimasukkan ya cairannya, kemudian dikocok berbarengan dengan media. Sedangkan untuk yang swab ini kita tunggu media tersebut sampai memadat, kemudian baru kita masukkan suspensi bakteri dan dilakukan penyebaran ya, dengan yang namanya ini seperti suatu sendok ya dari bahan kaca seperti itu. Nah, ini jadi macam-macam metode inokulasi, ada dengan cara tuang, kemudian ada cara gores, ada cara swab ya, seperti itu. Itu adalah metode inokulasi. Kemudian bahasan selanjutnya adalah menghitung atau mengukur pertumbuhan dari mikroba. Kita lihat. Yang pertama adalah perhitungan jumlah sel secara langsung. Jadi perhitungan ini dilakukan dalam daerah tertentu dari suatu suspensi bakteri. Contohnya adalah breed count untuk susu, kemudian ada Petroff-Hauser counter, kemudian ada electronic cell counter, di mana untuk perhitungan jumlah sel secara langsung ini dihitung jumlah sel mikroba dalam kotak tertentu, kemudian dirata-rata dan dikalikan dengan faktor pengenceran. Kelemahannya apa? Jadi jika mikroba tersebut motil dan sel mati juga ikut terhitung. Jadi dia tidak hanya menghitung sel yang hidup, tapi ia juga menghitung sel yang mati. Dan kelebihannya tidak memerlukan waktu untuk inkubasi. Selanjutnya, nah ini contohnya ya, untuk perhitungan langsung terkadang semakin banyaknya koloni semakin membuat kesalahan dalam perhitungan. Contohnya, misalkan ini 5 koloninya masih bisa terhitung, 60 masih bisa terhitung. Tapi di antara jarak 500 sampai 600, nah ini sudah biasanya pengamatannya kurang ya, sehingga dilakukan proses pengenceran.
Nah, kemudian perhitungan kedua adalah dengan standar plate count, di mana standar plate count ini adalah metode yang paling sering digunakan untuk menghitung jumlah sel bakteri, di mana di sini memiliki keuntungan hanya sel bakteri hidup yang dapat dihitung, sehingga jumlah sel yang sedikit pun ini dapat dihitung. Jadi asumsinya setiap sel akan membentuk satu koloni. Jadi koloni yang dihitung itu disebut sebagai CPU ya, satuannya, atau colony forming unit. Dan metode dengan cawan tuang ini bisa digunakan atau dengan stik penyebar ya, tadi dengan metode swab. Nah, ini saya ulas kembali ya perbedaan antara metode cawan tuang dengan cawan sebar yang bisa digunakan nanti di perhitungan dengan standar plate count ya. Nah, ini yang pertama ada suspensi bakteri. Nah, kalau di yang cawan tuang itu suspensi bakteri dimasukkan bersamaan dengan media untuk pertumbuhannya. Sedangkan untuk metode sebar, suspensi bakteri dimasukkan setelah media dalam cawan bakteri tersebut memadat, seperti itu ya. Nanti baru dihitung dengan menggunakan standar plate count. Nah, kemudian ini yang harus digarisbawahi dengan perhitungan ini, yaitu penting untuk membatasi jumlah koloni yang ada dalam cawan ataupun sel yang tumbuh, di mana jika terlalu banyak koloni, nanti beberapa sel ini akan terlalu padat atau dikatakan overcrowded dan tidak dapat tumbuh, sehingga dapat menyebabkan inakurasi ataupun ketidaktepatan perhitungan jumlah koloni. Dan biasanya batasan yang digunakan itu antara 30 perhitungannya sampai 300 koloni dalam petri. Berarti kalau lebih dari 300 itu harus dilakukan pengenceran ulang dan memerlukan waktu untuk inkubasi. Ya, kalau yang tadi perhitungan secara langsung tidak memerlukan waktu, sedangkan untuk menggunakan metode standar plate count ini memerlukan waktu inkubasi untuk menghitung koloninya. Nah, ini contohnya pengenceran ya. Kita lihat bahwa semakin encer nanti koloninya itu akan semakin terlihat banyaknya. Nah, nanti tinggal dikalikan saja faktor pengenceran untuk perhitungannya. Kemudian yang ketiga, perhitungan ada dengan cara filtrasi, di mana untuk cara filtrasi ini yaitu beberapa bakteri sering dijumpai dalam jumlah yang sangat sedikit, misalnya dalam danau atau dalam air sungai, dan diperlukan cara pemekatan sekaligus penyaringan ataupun filtrasi. Jadi filter kemudian dapat ditransfer ke media dan memerlukan waktu untuk inkubasi. Nah, ini adalah contoh dari filtrasi ya. Kita lihat ini ada filter dan ada media. Kita bisa langsung melihat banyaknya koloni dalam media tersebut ya. Kemudian cara yang terakhir ini adalah, belum cara yang terakhir. Ini yaitu yang keempat, yaitu most probable number atau dikenal sebagai MPN. Nah, jadi MPN ini adalah suatu metode statistik untuk menghitung jumlah sel dari suatu contoh. Dasarnya, semakin besar jumlah sel, maka semakin banyak pengenceran yang diperlukan untuk menurunkan densitas sampai tidak lebih pada satu sel untuk setiap contoh yang diukur. Beberapa tabung dengan media digunakan untuk keperluan ini, jadi kita memerlukan tabung reaksi, dan dihitung jumlah tabung yang akan menunjukkan adanya pertumbuhan, kemudian dicocokkan dengan tabel. Nah, jadi MPN ini kita memerlukan suatu tabel referensi, berapa sih jumlah bakteri dari percobaan yang kita lakukan. Kemudian MPN ini hanya menyatakan 95% kemungkinan bahwa populasi terletak pada kisaran tertentu. Jadi ini munculnya nanti adalah secara rentang ya. Kita lihat di sini. Contohnya di sini kita menggunakan 15 tabung ya. Kemudian ada yang pengencerannya 10 mili, 1 mili dan 0,1 mili, dan ternyata untuk perbandingan ini untuk perbandingan dari banyaknya bakteri yang hidup, yaitu ada 5, 3, dan 1. Dan kita bisa lihat di sini perbandingan 5, 3, dan 1 yaitu berada pada kisaran 40 sampai 300. Nah, itu adalah kisaran ya. Jadi memang untuk perhitungan dengan MPN ini kita hanya menyatakan kisaran saja. Nah, selanjutnya ada turbiditas. Nah, untuk turbiditas ini sebetulnya pekerjaannya sangat praktis tapi jarang dilakukan. Dasarnya ini adalah semakin turbid ataupun semakin keruh, maka semakin banyak sel yang terdapat di dalamnya. Dimana di sini juga
terhitung ya jumlah sel yang mati. Jadi ada dua, di sini bisa dihitung jumlah sel hidup dan dapat dihitung pula jumlah sel yang mati. Nah, di mana perhitungan ini berdasarkan persen transmisi cahaya yang menembus, contohnya melalui photoelectric cell. Juga tertulis dalam bentuk ekspresi logaritme absorbansi ya, karena ada transmisi biasanya kita mendapatkan absorbansi juga dalam bentuk optical density atau OD. Jadi sewaktu sel dalam fase pertumbuhan logaritme, ingat ya fase log ataupun fase eksponensial, plot absorbansi ini akan menunjukkan ke garis lurus, dan alat yang digunakan untuk mengukur jumlah sel ini disebut sebagai spektrofotometer atau kolorimeter. Nah, ini adalah alatnya. Kita bisa lihat ya, ini gambar yang atas itu ia tidak adanya sel bakteri, sehingga lampu itu ya, direct light itu bisa menembus ya 100%. Nah, sedangkan di gambar yang kedua, direct light ini ia menembus ke tabung reaksi yang mengandung bakteri, sehingga akan ada perubahan persen transmisi. Ya, seperti itu perhitungan untuk turbiditas. Tapi selama kita di lab, kita tidak akan melakukan perhitungan dengan turbiditas. Nah, selanjutnya adalah berdasarkan aktivitas metabolisme, di mana aktivitas metabolisme ini adalah satu cara perhitungan tak langsung, yaitu dengan mengukur aktivitas dari metabolisme ini, menghitung produk metabolisme tertentu, contohnya CO2 atau penggunaan O2 secara langsung ataupun tidak langsung. Biasa digunakan pada medium seperti susu dan dapat dilakukan pengukuran penggunaan O2 dengan penambahan zat warna. Contohnya adalah methylene blue ya, akan berwarna biru jika ada oksigen dan tidak berwarna jika oksigen tidak ada. Maka makin cepat warna hilang, semakin cepat O2 hilang dan makin banyak bakteri yang ada. Itu adalah prinsip dari aktivitas metabolisme. Dan yang terakhir, kita bisa menghitung dengan cara berat kering. Nah, jadi biasanya ini digunakan untuk organisme filamentus ya, yaitu organisme yang memiliki filamen ataupun serabut-serabut ya, yang biasa kita lihat, di mana perhitungan dengan metode biasa ini tidak dapat dilakukan karena dia berfilamen. Digunakan dengan cara menghitung langsung berat kering. Nah, itu adalah berbagai 7 berarti ya. Ada 7 cara perhitungan untuk menghitung mikroorganisme. Nah, selanjutnya akan disinggung sedikit ya tentang agen antimikroba, di mana sifat antimikroba di sini dapat menghambat pertumbuhan mikroba dengan cara yang pertama adalah gangguan sistem genetik. Kemudian yang kedua, menghambat atau mengganggu dinding sel ataupun membran sel. Ada menghambat enzim dan akan ada peningkatan nutrien esensial. Nah, di sini sebetulnya pengawet termasuk dalam agen antimikroba juga ya. Kita bisa menggunakan pengawet organik dan pengawet anorganik. Kita bisa lihat di sini contohnya. Untuk pengawet organik itu ada asetat, kemudian benzoat, propionat, sorbat, epoxide, dan lain sebagainya. Sedangkan untuk yang anorganik, contohnya nitrit, kemudian sulfit, dan hidrogen peroksida. Nah, ini adalah jenis-jenis dari bahan pengawet ya yang harus kita ketahui. Nah, ini adalah tujuan dari pengawetan. Untuk apa? Jadi, pengawetan ini adalah untuk mencegah atau menghambat fermentasi, pengasaman, atau penguraian lain terhadap makanan yang disebabkan oleh mikroorganisme. Contohnya misalkan di sini ada asam benzoat, kemudian asam sorbat, dan asam propionat. Nah, biasanya pengawet ini bisa digunakan untuk jenis minuman ataupun makanan ya yang biasa kita makan ataupun biasa kita minum. Nah, selanjutnya adalah antimikroba ya. Apa itu antimikroba? Antimikroba ini adalah obat pembasmi mikroba, khususnya mikroba yang merugikan manusia ya, atau kita kenal dengan antibiotik. Nah, antibiotik ini adalah zat yang dihasilkan oleh suatu mikroba, terutama fungi, yang dapat menghambat atau dapat membasmi mikroba jenis lainnya. Jadi, ia terhitung sebagai sistem pertahanan tubuh mikroba itu sendiri.
Ada beberapa jenis ya di sini, ada yang menghambat replikasi DNA, kemudian ada yang di RNA, ada yang di sintesis protein, di membran sel, di dinding sel. Nah, nanti untuk lebih jelasnya Anda akan temui materi ini pada mata kuliah farmakologi ya. Nah, mungkin sekian sharing ilmu untuk saat ini. Nanti kita akan sharing ilmu lagi terkait dengan mikrobiologi ya. Untuk jika ada pertanyaan, kita akan melakukan proses diskusi. Baik, mungkin sekian yang bisa saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga semua dalam keadaan sehat walafiat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.